Jogindra memilih menemui Devika di kediaman Devika dan merencanakan pencalonannya sebagai Perdana Menteri nanti. Seperti biasanya, Jogindra pun berselingkuh dengan Devika dan menolak panggilan dari Rada, walaupun Rada sangat mencemaskan Jogindra. Cerita pun beralih ke keluarga Siva. Sekutu Muniapa memberitahu Ibu Siva kalau Siva sudah tewas dibunuh oleh Jogindra. Sontak Ibu Siva pun terkejut dan jatuh menangis. Muniapa dan sekutunya pun mulai yakin dengan cara ini bisa menghancurkan Jogindra. Di lain tempat, Devika dan Jogindra mengundang massa untuk menyebarkan kampanye pencalonan Jogindra lewat medsos. Rada menyaksikan semuanya dari atas dan mengirimkan minuman untuk Jogindra lewat pelayan. Karena Devika tahu Rada melihat semuanya dari atas, Devika pun meminum dari gelas yang sama yang diminum oleh Jogindra. Dan Rada membalikkan badannya melihat semuanya dan menangis. Lalu Jogindra mengenalkan Devika sebagai tim kampanyenya pada Rada. Rada yang sudah mencium perselingkuhan antara suaminya dan Devika menjawab dengan sinis semua sapaan dari Devika. Tapi Devika tetap tersenyum dan beralasan kalau ia hanya tim kampanye dari Jogindra. Lalu Jogindra meminta izin kepada Rada untuk menghantar Devika dan Rada pun semakin yakin dengan perselingkuhan suaminya. Paman Jogindra menemui Rada dan merasakan keanehan antara hubungan Jogindra dan Devika. Paman Jogindra, Munepa, tidak ingin kalau Rada tersakiti. Karena itu, Munepa ingin agar Rada melakukan sesuatu tentang hubungan suaminya. Di malam harinya, Rada bermimpi buruk tentang Jogindra. Dan tiba-tiba lampu seisi rumah menjadi padam. Saat Jogindra memeriksa, tiba-tiba seseorang hendak membunuh Jogindra dari belakang. Tapi tangan Jogindra dengan cepat menangkis pria tersebut. Jogindra dan anak buahnya mencari pria tersebut dalam kegelapan dan pria tersebut pun tanpa sengaja masuk ke dalam kamar Rada dan masih membawa parang. Rada mengenali pria tersebut karena pria tersebut adalah adiknya Siva yaitu Raffi dan membiarkan adik Siva kabur meninggalkan parangnya di kamar Rada. Keesokan harinya polisi pun datang untuk mencari informasi tentang Raffi yang mencoba membunuh Jogindra, tapi Rada hanya terdiam. Setelah semua polisi pergi, Rada bertanya tentang keberadaan Siva pada Jogindra. Rada masih kehilangan Siva karena Siva sangat dekat dengan Rada dan Jogindra, tapi Jogindra untuk pertama kalinya membentak Rada dan mengatakan kalau ia tidak mengetahui tentang keberadaan Siva. Lalu Jogindra menyuruh pamannya mengirim suap untuk polisi yang mengurus siapa yang mencoba membunuh Jogindra. Di lain tempat ternyata Raffi sudah bersekongkol dengan Muniapa dan sekutunya. Cerita pun beralih kembali ke perselingkuhan Jogindra dan Devika. Devika menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus Jogindra ambil untuk menarik simpati pemilih agar memilih Jogindra. Tapi Jogindra beralasan semua langkah untuk menarik simpati pemilih semuanya sudah dilakukan oleh istrinya Rada. Lalu Devika menyebutkan kata-kata yang menghina Rada. Jogindra merasa tersinggung dan marah, lalu mencekik Devika. Jogindra hanya mencintai Rada dan Jogindra bisa melakukan apapun untuk Rada karena Rada adalah hidupnya. Tapi Devika sudah terlanjur mencintai Jogindra. Lalu Jogindra mendapat telepon dari polisi yang mengurus tentang orang yang mencoba membunuh dirinya. Lalu datang ke kantor polisi untuk mengambil berkas laporan tersebut. Tiba-tiba Inspektur Hema mengambil berkas tersebut dan mengucapkan selamat bertemu kembali kepada Jogindra. Sekarang Hema bertugas menangani kasus untuk Jogindra. Karena masih menyimpan dendam masa lalu, Hema mencoba mengancam Jogindra kalau dirinya bisa menghalangi ambisi Jogindra untuk menjadi Perdana Menteri. Lalu Hema mengeluarkan pistolnya dan memainkan permainan yang sama yang dulu ia pernah lakukan pada Jogindra. Tapi Jogindra tidak mengambil pistol tersebut dan menantang Hema bahwa Jogindra tidak takut dengan siapapun yang menghalangi ambisinya untuk menduduki kursi Perdana Menteri. Semua orang yang menghalanginya pasti akan lenyap. Lalu Jogindra dan timnya pun pergi meninggalkan kantor polisi Hema. Di
Di lain tempat, adik Siva, Raffi, mengikuti petugas anak buah Jogindra yang membawa uang dan menembak mobil anak buah Jogindra hingga mobil tersebut terguling dan uang pun berhamburan. Nyata Raffi diutus oleh Tirupati dan sekutunya. Jogindra, kepolisian, dan masyarakat datang berkerumun menyaksikan kejadian tersebut. Hema bertanya pada Jogindra tentang kepemilikan uang tersebut, tapi Jogindra tidak mengakuinya karena uang tersebut adalah uang suap dan hasil korupsi, dan pergi meninggalkan TKP. Dengan penuh amarah, Jogindra menemui Tirupati dan sekutunya untuk menanyakan tentang Tirupati yang sudah menggulingkan mobil anak buah Jogindra hingga anak buahnya tewas dan menghamburkan semua uang Jogindra yang dibawa anak buahnya. Jogindra mengancam Tirupati dan memukulnya. Pada saat itu Tirupati sedang melakukan rapat dengan Perdana Menteri yang dulu dan Presiden untuk pencalonan Tirupati. Walaupun semua orang dalam rapat tersebut mengancam Jogindra, tapi Jogindra tidak takut dan akan tetap melanjutkan ambisinya untuk menjadi Perdana Menteri. Di televisi, Devika menyiarkan siaran langsung tentang kejahatan yang sudah dilakukan Jogindra, termasuk pembunuhan Sarpan dan Caudapa, dan disaksikan oleh Jogindra, Rada, dan semua tim Jogindra. Jogindra pun marah dan menelpon Devika, tapi Devika tidak mengangkat telepon tersebut. Setelah siaran langsung tersebut selesai, Devika mengangkat telepon dari Jogindra. Devika menyerang Jogindra agar Jogindra meninggalkan Rada karena Devika sudah baper dengan Jogindra dan Jogindra pun marah membanting teleponnya. Rada dengan berani mendatangi rumah Devika dan mencoba berkompromi dengan Devika. Rada meminta Devika menghentikan siaran berita tentang kejahatan Jogindra karena Devika sudah terlanjur mencintai Jogindra. Devika meminta Rada meninggalkan Jogindra untuknya jika Rada menginginkan siaran tersebut dihentikan. Karena Rada merasa Jogindra adalah suaminya, seharusnya Devika lah yang harus meninggalkan Jogindra. Tapi Devika bersikeras bahwa ia sangat menginginkan Jogindra. Walaupun Rada sudah menjelaskan hal yang terburuk yang bisa Jogindra buat pada Devika, tapi Devika tidak takut, tetap menginginkan Jogindra. Devika pun mengunggah pertemuannya dengan Rada di saluran beritanya dengan alasan Jogindra mengirim Rada untuk mengancam Devika. Jogindra dan Rada pun menonton semuanya. Rada merasa muak dan tidak kuat melihat siaran Devika yang membuat nama Jogindra menjadi buruk. Jogindra pun menenangkan Rada di pelukannya. Devika terus-menerus menyiarkan berita tentang keburukan Jogindra dan membuat pemerintah mengetahui semua keburukan Jogindra. Pemerintah menyita dan menyegel semua harta dan kekayaan Jogindra dan popularitas Jogindra menjadi buruk di mata masyarakat. Tirupati, Devika, dan sekutunya merasa senang karena Jogindra sudah hancur dan berencana untuk segera menyingkirkan Jogindra dari pencalonan kursi Perdana Menteri. Rada dan Jogindra pun kembali ke rumah lama mereka. Rada tidak menginginkan Jogindra menjadi Perdana Menteri. Rada ingin kembali seperti dulu. Tapi Jogindra bersikeras untuk tetap melanjutkan pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Awalnya kursi Jogindra dipersembahkan untuk kebahagiaan Rada. Tapi Rada merasa sekarang Jogindra sudah melupakan kebahagiaannya dan mementingkan ambisinya untuk duduk di kursi Perdana Menteri. Dan Rada memberikan pilihan pada Jogindra untuk meninggalkan politik dan hidup bahagia bersama Rada. Tapi Jogindra tetap memilih politik dan Rada pun pergi meninggalkan Jogindra dan membuang kalung pernikahannya bersama Jogindra. Keesokan harinya saat Rada berdoa di kuil suci tempat desanya dulu, Jogindra menyusul Rada dan mengikatkan kembali kalung pernikahan mereka. Di sisi lain, Raffi dan anak buah Tirupati sudah bersiap untuk mencelakai Jogindra dengan memasangkan bom di jalan yang akan dilewati oleh rombongan Jogindra. Jogindra dan Rada pun selesai berdoa dan akan bergegas pulang. Raffi melihat Rada ada bersama Jogindra dan mencoba menggagalkan pembunuhan terhadap Jogindra karena Raffi sangat menyayangi dan menghormati Rada. Tapi anak buah Tirupati membunuh Raffi dan Raffi pun tewas.
Jogindra dan Rada pun pulang. Anak buah Tirupati sudah mengintai mobil Jogindra, dan saat mobil Jogindra tepat berada di atas bom tersebut, anak buah Tirupati menekan remote bom dan bom pun meledak membuat mobil Jogindra terguling. Rada dan Jogindra pun pingsan. Mobil Jogindra terguling tepat di tepi jembatan. Anak buah Tirupati mendorong mobil Jogindra untuk memastikan kematian Jogindra. Tapi Jogindra terbangun dan menghajar anak buah Tirupati. Jogindra menahan mobilnya agar tidak tercebur ke sungai karena di dalam mobil tersebut masih ada Rada yang pingsan. Dengan segala upaya, Jogindra pun berhasil menarik mobil tersebut dan menghajar semua anak buah Tirupati lalu menggendong Rada pergi. Di lain tempat, Tirupati, Muniapa, dan sekutunya harus menelan kekecewaan kembali karena masih belum bisa melenyapkan Jogindra. Rada sudah dirawat dan diobati di rumah sakit terbaik. Dokter mengatakan kalau Rada sedang koma dan harus dioperasi. Dalam 72 jam, Rada akan dirawat secara intensif dan super ketat di rumah sakit tersebut. Di lain tempat, Tirupati dan sekutunya merasa khawatir jika Rada meninggal dalam ledakan tersebut, maka Jogindra pasti akan membunuh mereka. Di rumah sakit, semua penduduk desa dan orang-orang terdekat Rada berbondong-bondong menjenguk Rada dan mengkhawatirkan Rada. Jogindra masih menunggu dan menemani Rada. Tiba-tiba Rada pun memanggil Raja, panggilan sayang yang biasa Rada ucapkan untuk Jogindra. Lalu Jogindra pun memeluk Rada dan menangis di pelukannya. Sorry Raja. Jogindra sangat mencintai Rada dan tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menyakiti Rada. Lalu Rada pun berjanji pada Jogindra hanya Rada yang bisa mengabulkan keinginan Jogindra menjadi Perdana Menteri, karena Jogindra adalah segalanya untuk Rada. Lalu Rada dengan sengaja mencabut tabung oksigennya dan Rada pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Jogindra. Dokter! Dan Rada pun dinyatakan meninggal. Semua orang-orang terdekat Rada dan seluruh penduduk desa bersedih termasuk Jogindra. Jogindra dan penduduk desa pun melaksanakan upacara untuk Rada. Dengan tangannya sendiri, Jogindra memandikan dan mendandani jenazah Rada. Jogindra sangat bersedih dan sangat kehilangan Rada. Kemudian jenazah Rada diarak keliling desa sebelum dilaksanakan upacara pemakaman untuk Rada. Semua penduduk desa merasa kehilangan dan bersedih atas kepergian Rada dan menaruh simpati pada Jogindra. Jogindra berjanji pada jenazah Rada kalau ia akan menjadi Perdana Menteri yang terbaik untuk Rada. Jogindra merasa bangga pada Rada, walaupun Rada tidak bisa menjadi seorang ibu, tapi Rada menjadi ibu di hati semua orang. Di sisi lain, Tirupati dan sekutunya merasa khawatir dengan popularitas dan simpati Jogindra yang meningkat drastis setelah kematian Rada. Singkat cerita, hari pemilihan pun tiba dan Jogindra dinyatakan menang dalam pemilihan tersebut. Lalu Jogindra pun pulang ke rumahnya dan melihat Rada hadir mendukungnya. Hema dan Devika mengunjungi Jogindra untuk mengucapkan selamat. Devika meminta maaf pada Jogindra dan masih mencintai Jogindra, tapi Jogindra hanya terdiam. Lalu Hema memberikan teleponnya pada Jogindra karena Tirupati ingin berbicara pada Jogindra. Tirupati tidak mengakui kemenangan Jogindra dan hanya mengakui kemenangannya karena Tirupati akan menggulingkan Jogindra dengan mengumpulkan semua menteri bagian dan kepemerintahan yang terkait. Dengan gagah berani Jogindra mendatangi Tirupati yang akan mengucapkan sumpah pengangkatannya
di hadapan seluruh menteri bagian dan kepemerintahan terkait, termasuk sekutu solid Tirupati yaitu Muniappa. Dengan serakah Tirupati menegaskan kekuasaannya kalau hanya dia yang pantas menjadi Perdana Menteri, termasuk orang-orang yang hadir dalam pengangkatan tersebut. Lalu Jogindra pun keluar meninggalkan Tirupati dan sekutunya. Tiba-tiba gedung yang berisi Tirupati dan sekutunya pun meledak dan Jogindra bersama orang-orangnya pun selamat. Semua orang pun mengakui kehebatan Jogindra dan bangga kepada Jogindra. Singkat cerita, Jogindra dijatuhkan hukuman gantung untuk perbuatannya, tapi semua rakyat tidak menerima keputusan tersebut dan berbondong-bondong membela Jogindra di lapas Jogindra akan dihukum gantung. Depika bersama rakyat menunjukkan dukungan untuk pembatalan hukuman gantung Jogindra dengan berdemo, bernyanyi, dan mengirim pesan lewat medsos kepada presiden untuk pembatalan hukuman gantung Jogindra. Tapi hukuman gantung Jogindra akan segera dilaksanakan secara langsung. Sebelum itu Jogindra berpesan kepada masyarakat, pilihlah pemimpinmu karena ia memang pantas untuk dipilih, bukan karena simpati. Jogindra merasa kalau masyarakat memilihnya hanya karena simpati pada Jogindra atas kematian Rada. Saat Jogindra hendak dihukum gantung, tiba-tiba seorang staf kepresidenan berlari menghantarkan surat pembatalan hukuman untuk Jogindra. Atas dukungan dari semua rakyat dan hukuman gantung untuk Jogindra pun resmi dibatalkan. Rakyat menginginkan Jogindra lah yang menjadi Perdana Menteri mereka yang baru. Lalu Jogindra pun berpidato yang disiarkan secara langsung. Jogindra berpesan kepada semua masyarakat sambil merokok. Kekuasaan ibarat rokok yang bisa membuat sang perokok terkena berbagai macam penyakit dan kematian. Tapi jangan karena rokok orang bisa berbuat penyakit dan kematian. Jogindra merasa bahwa Rada lah yang pantas menjadi Perdana Menteri, bukan dirinya. Karena Rada adalah contoh orang yang pantas sebagai pemimpin. Karena pemimpin bertugas untuk melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat. Karena Rada adalah contoh orang yang pantas sebagai pemimpin. Karena pemimpin bertugas untuk melayani rakyat, bukan dilayani rakyat. Karena Rada dan Jogindra adalah satu, Jogindra dengan sengaja menggantung dirinya dan Jogindra pun tewas. Dan film pun tamat. Ingat ya sahabat pencinta film India, jangan hanya karena kekuasaan kalian bisa menghalalkan segala cara. Karena sejatinya pemimpin adalah melayani, bukan dilayani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton filmnya. Wassalam, bye.